Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah Gunawan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, yang biasa disebut itu UIN. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kampanye politik, yaitu mencari sebuah kampanye, lalu saya akan ceritakan atau jelaskan kepada teman-teman sekalian kampanye yang akan saya jelaskan itu tentang tertib lalu lintas. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu dulu ya teman-teman, apa itu kampanye. Ada yang tahu nggak apa itu kampanye? Kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi atau mempromosikan atau memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu kepada halayak umum. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai konteks termasuk politik, sosial, lingkungan, kesehatan, atau bisnis. Kemudian teman-teman juga harus tahu jenis-jenis kampanye itu apa, oke? Yang pertama itu adalah kampanye politik. Kampanye politik itu dilakukan oleh kandidat politik atau partai politik untuk memperoleh dukungan publik dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk memengaruhi pemilihan, memperkenalkan visi dan program politik, serta memenangkan suara dalam pemilihan umum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kampanye sosial. Kampanye sosial ini fokusnya pada isu-isu sosial yang relevan seperti hak asasi manusia, kesehatan gender, perlindungan lingkungan, atau kesehatan masyarakat lainnya. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, dan memobilisasi tindak konkret terkait isu-isu tersebut. Yang ketiga adalah ada kampanye lingkungan. Kampanye lingkungan bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan perlindungan lingkungan. Keempat adalah kampanye pendidikan. Kampanye pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berpendidikan. Yang kelima adalah kampanye kesehatan. Kampanye kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan mempromosikan perilaku sehat dalam masyarakat. Yang keenam adalah kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran ini dilakukan oleh perusahaan atau merek untuk mempromosikan produk atau layanannya mereka kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik minat konsumen, dan mendorong pembelian. Ketujuh atau sebagai yang terakhir adalah kampanye amal. Baru dengar nggak sih kampanye amal? Sama saya juga. Kampanye amal dilakukan oleh organisasi nirlaba untuk menggalang dana, meningkatkan kesadaran, atau memobilisasi dengan dukungan untuk tujuan amal atau kemanusiaan tertentu. Kampanye amal dapat meliputi penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam, menyediakan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, atau mengurangi kelaparan di daerah tertentu. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kampanye ya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga sebagai ilmu gitu ya. Jadi kampanyenya itu tentang tertib lalu lintas, dan di dalamnya itu banyak hal apa yang harus kita lakukan dalam tertib lalu lintas ya. Dan berfokus pada, saya juga akan menjelaskan isu-isu yang sedang ramai, yaitu terkait e-tilang atau tilang elektronik. Oke, langsung aja kita jelaskan. Sebelum itu saya akan jelasin dulu juga beberapa contoh kampanye yang telah dilakukan. Yang pertama itu adalah kampanye untuk pengendara sepeda motor di kalangan remaja, seperti memberi edukasi, penyuluhan, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah Polres Kulon Progo melaksanakan kampanye budaya tertib berlalu lintas di MTSN 1 Kulon Progo dengan memberikan penyuluhan kepada siswa. Nah, selain itu juga kepolisian juga pastinya selalu datang ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat yang memang harus diberi edukasi tentang tertib lalu lintas. Salah satunya itu ke sekolah-sekolah ataupun mungkin mahasiswa ya. Yang terakhir ya ini contohnya. Polantas juga aktif dalam kampanye tertib berlalu lintas di sekolah untuk menyampaikan pengetahuan berlalu lintas sejak dini guna membentuk karakter para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Nah, kemudian saya juga kan di sini tuh akan menekankan sebuah program ya yang sedang ramai sekarang tuh di kalangan masyarakat adalah pemberlakuan e-tilang. Ada yang tahu nggak e-tilang itu apa? Ya, e-tilang itulah tilang elektronik tuh yang di kamera tuh kita lagi di jalan ada flash gitu, gitu ya. Kenapa sih tilang masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat? Nah, kita harus tahu nih kenapa, karena masih banyak tuh masyarakat yang pro dan kontra akan adanya tilang elektronik atau biasa disebut dengan e-tilang.
Nah, hal tersebut tuh karena masyarakat masih banyak yang kontra dengan adanya e-tilang karena masyarakat menganggap e-tilang kurang efektif digunakan untuk menindak para pelanggar. Apa iya? E-tilang kurang efektif. Kemudian masih banyak juga masyarakat yang kebingungan dengan teknis e-tilang, bagaimana cara membayar denda. Nah, itu tuh menjadi sebuah kampanye yang di dalamnya edukasi kepada masyarakat lewat berbagai platform. Nah, tugas para anggota kepolisian ataupun kita ya yang mengetahui bagaimana teknis e-tilang itu, kayak bagaimana cara membayarnya kalau kita terkena e-tilang. Nah, itu tuh harus dikampanyekan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu bagaimana caranya kita jika terkena e-tilang, bayar denda. Terus ya pokoknya beri edukasi aja bahwa e-tilang itu tidak seribet apa yang mereka pikirkan gitu ya. Kemudian metode yang digunakan dalam kampanye tertib lalu lintas ini antara lain menggunakan media sosial kayak tadi saya udah jelasin ya. Kampanye itu bisa dilakuin di mana aja atau di platform manapun bisa di kampanye itu ya. Seperti platform media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Terus saya itu juga kampanye dilakukan lewat iklan layanan masyarakat ya. Pemberian helm, yang tadi itu pemberian masker atau pemberian sarung tangan dan lainnya yang berhubungan dengan tertib lalu lintas. Tujuannya apa sih yang ngasih kayak gitu teh? Tujuannya adalah agar masyarakat merasa diayomi oleh anggota-anggota kepolisian ya, mengingatkan akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Dan masyarakat berpikir jika kita tertib lalu lintas maka kita akan selalu aman saat berkendara. Selain itu juga kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor dan komunitas pengendara lainnya. Tertib berlalu lintas merupakan kesadaran hukum dari pengendara di jalan raya. Dan kampanye ini diharapkan dapat membentuk karakter dari para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas. Jadi bagi teman-teman ya, teruslah tertib berkendara. Karena itu tuh buat kita sendiri juga loh gitu, bukan buat orang lain gitu. Kesimpulannya adalah kampanye itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan lewat apapun. Bisa lewat media sosial, media digital, ataupun langsung turun ke lapangan ya. Kemudian tetaplah safety riding, tetaplah mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan safe terhadap sesuatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.